yang konon katanya ini merupakan peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa dan di tanah Sunda. Di sini ada sejenis keris, terus randau dan yang lain-lainnya. Di sini kalau masalah keris ada dua macam ya. Satu jenis pusaka, yang kedua jenis jimatan lah. Yang mana yang disebut dengan jimatan? Kalau yang jimatan itu yang kecil-kecil begini. Oh, kalau yang kecil jima. Ya, jimatan. Istighosah lah di makom keramat. Ya, alhamdulillah ada hasilnya. Di antaranya ini yang ini tuh saya dapatnya dari Cipanjalu. Ini kalau yang ini yang terasa ini odornya itu agak ke, kalau orang Sunda itu kadugalan lah. Oh, kadugalan. Buat kesaktian. Iya, berarti. iya. Yang katanya keris empu gandring. Kalau keris empu gandring itu ya katanya konon ini nih yang namanya yang ini itu. Ada yang nitip gitu Pak? Ada yang nitip. Wow. Dari mana itu Pak asalnya katanya Pak? Ini berasalnya dari daerah Jawa tuh. Jawa. Kalau empu gandring bisa Jawa. Dari Jawa. Masya Allah. Dari Jawa. Maksudnya biar tahan pukul gitu kan. Oh. Jadi apa namanya? Kebal. Kekebalan berarti ya Pak? Iya. Masalah akidah kepercayaan ya. Ini kan itu power gitu. tergantung kitanya, tapi menurut saya memang bukan orang pintar, bukan dukun, tapi saya menampung yang ginian itu yang pertama sebagai koleksi saja. Ya. Seni. Kalau cuma nggak mau mulai nggak mau mulai itu ya merawat, terus melestarikan benda-benda bersejarah yang zaman dulu udah ada, masih ada sampai sekarang. Nah, di antara puluhan keris ini itu pasti ada satu dong Pak yang sangat begitu spesial di mata Bapak. Itu benda pusaka yang mana ini Pak yang sangat begitu spesial? Kalau yang disebut spesial ya, yang ini yang paket komplit yang ini. Ya, ini konon katanya yang ngasih ke sini itu katanya ini keris empu gandring, tapi ini yang sebutnya paket komplit lah, bisa untuk apa saja. Wow, keris empu gandring. Iya, yang ngantarin ke sini itu katanya ini. Dari mana katanya itu yang nganternya Pak? Ya kalau yang ngantarnya itu dia mengakunya dari daerah Jawa, bahkan dia bahasa Indonesianya juga masih terbata-bata lah. Masih kuno berarti ya? Masih kuno. Wow, Masya Allah. Langsung dikirim dari Jawa oleh orang misterius berarti. Iya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sedang berada di kediamannya Abah Jajang. Kalau disebut orang saktinya itu Ki Buyut siapa? Ki Buyut Jati. Nah, ini merupakan di depan saya banyak sekali benda-benda pusaka yang konon katanya ini merupakan peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa dan di tanah Sunda. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, mungkin kita kepengen menanyakan kabar Abah Jajang terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbah. Gimana kabar Abah? Alhamdulillah. Jadi seperti ini Bah, kenapa kami hingga terdampar, bisa disebut juga dengan terdampar ya, karena suatu seketika kami melakukan perjalanan sangat begitu jauh untuk menuju ke area lokasi rumah Abah. Jadi butuh mengembaskan napas dan tentunya menghabiskan waktu dan bensin juga. Dan alhamdulillahnya saya bertemu dengan salah satu orang yang dimana beliau ngasih tahu kami katanya di salah satu mungkin bisa disebut pedalaman area perkampungan ya, ada salah satu orang sakti yang dimana beliau katanya banyak sekali memiliki pusaka-pusaka yang dimana pusaka-pusaka tersebut hanya peninggalan dari kerajaan mungkin bisa disebut juga dengan kerajaan
Jawa dan Jawa Barat ya, dan Sunda juga. dan Sunda juga. Yang mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita jelaskan oleh sang narasumbernya. Nah kalau boleh tahu mungkin Abah boleh sepil satu persatu atau mungkin bisa ngasih tahu jadi bahwasanya Abah mendapatkan pusaka-pusaka ini itu dari mana awalnya Pak? Oke, inilah nasib seorang tunawisma. Wow. Masya Allah. Jadi Abah ini selalu merendah ya. Di sini memang ada beberapa pusaka memang di sini ada sejenis keris, terus bandau dan yang lain-lainnya. Di sini kalau masalah keris ada dua macam ya. Satu jenis pusaka, kedua jenis jimatan lah. Cimata. Iya. Kalau yang membedakannya itu kalau yang pusakaan itu yang panjang-panjang besar seperti yang ini, yang ini itu termasuknya pusakaan tuh. Panjang-panjang besar. Yang mana yang disebut dengan jimatan? Kalau yang jimatan itu yang kecil-kecil begini. Oh kalau yang kecil cima. Ya jimatan. Namanya ini ada keris jimatan. Kalau yang besar-besar ini ada keris pusakaan. Dari mana asal-asalnya ini? Dari ya ada saja, ada orang yang nitip, yang menyimpan, kadang-kadang hasil ya istighosah lah di makom keramat. Ya, alhamdulillah ada hasilnya. Di antaranya ini yang ini tuh saya dapatnya dari Cipanjalu. Dari Cipanjalu, mungkin dari kerajaan dari sana, kerajaan Banjalu. Dan motifnya juga masih huruf-huruf Sunda tuh. Oh, ada hurufnya ya? Ada huruf-huruf Sunda tuh. Itu penarikan atau dikasih itu Pak? Ini kalau yang ini yang terasa ini hodamnya itu agak ke kalau orang Sunda itu kadugalan lah. Oh, kadugalan. Buat kesaktian. Iya, berarti. iya. Buat berantem gitu ya? Kalau ini didapatkannya melakukan penarikan secara langsung atau ada yang ngasih gitu? Enggak, itu kalau saya ini dapatnya itu saya bermalam di sana. Dan di sana langsung tapaginya udah ada di tempat di sana. Bawa saja ke sini. Kalau yang ini, Berarti nyamperin sendiri ya Pak? iya, nyamperin sendiri. Kalau yang ini ada yang ngasih, ada yang nitip ya di sini. Saya juga hanya menampung. Kalau yang udah diambil orang lagi, yang udah dikasihkan lagi. Nah itu yang katanya keris empu gandring. Kalau keris empu gandring itu ya katanya konon ini yang namanya yang ini itu Ada yang nitip gitu Pak? ada yang nitip tuh. Wow. Dari mana itu Pak asalnya katanya Pak? Ini berasalnya dari daerah Jawa tuh. Jawa. Kalau empu gandring bisa Jawa. Dari Jawa. Masya Allah. Dari Jawa ini. Jadi mungkin di antara semua yang pusaka-pusaka peninggalan kerajaan Sunda ini yang paling mencolok itu yang empu gandring berarti ya? Iya, iya. Kalau yang ini namanya dari keris ini yang Ciung Wanara itu. Ciung Wanara. Iya. Wow. Kalau Ciung Wanara kalau nggak salah dari kerajaan Siliwangi ya Pak? Iya. Pajajaran ya? Dari iya, tapi yang dipegang itu dari kerajaan yang berada di Kawali. Oh berarti. Kerajaan yang di Ciamis yang dulunya. Itu kalau nggak salah kalau sekitaran daerah Ciamis Panjalu sana yang tadinya berasal dari Siliwangi. itu kalau di film kalau nggak salah Ciung Wanara itu yang diperebutkan sama Amuk Marugul ya? Iya. Kayaknya tuh. Ya mungkin tapi walau alam lah. Walau alam. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Yang namanya juga orang itu ya? Pokoknya orang. Kalau orang ya yang itu dibesar-besarin, itulah. Nah Kalau yang ini kan yang kecil-kecil itu hanya jimat-jimatan untuk lah main-main lah anak-anak gitu. main-main anak-anak ya. Main-main, ya. Nah dari tadi Pak, mohon maaf ini dipotong dulu. Ya. Ini itu saya tertarik sama kayak bola emas tuh yang ada di depan minyak.
Nah, itu peruntukannya untuk apa? Itu yang agak gede itu, Pak. Yang ini. Nah, Oh, yang ini. Kalau yang ini dipegang oleh orang-orang yang biasa suka main di jalanan lah. maksudnya? Maksudnya biar tahan pukul gitu. Oh. Jadi apa namanya? Kebal. Kekebalan berarti ya, Pak? Iya. Bisa disebut begitu lah. Nah itu cara penggunaannya itunya dibawa atau Kalau ini sudah diserahkan secara man to man, berarti udah nggak udah dibawa lagi. Tapi kalau hanya minjam harus dibawa. Maksudnya kalau diwariskan berarti nggak usah dibawa gitu ya? Nggak usah. berarti kodamnya udah menyatu dengan sendirinya? Nah, kalau misalkan itu Pak yang mana? Yang kecil-kecil tuh Pak. Nah, itu kalau misalkan yang kata Bapak tadi ada mainannya. Iya. Itu kalau peruntukannya kan yang barusan disebut Bang untuk Nah, itu yang untuk Ah, ah. main-main ya. biasanya kalau yang kecil itu lebih bertuah biasanya. Iya, untuk main-main itu bisa dibawa ini. Yang ini kalau harus dijelasin ini nggak etis ya. Ya. Maksud nggak etis di sini Makanya karena banyak orang yang orang-orang yang suka Kecewek. terhadap orang lain ya. maksudnya Santet. Bukan santet. Jadi kalau dia mengambil barang orang lain, mencuri. dikejar itu nggak bakalan ketangkap gitu. Oh, itu pusaka apa namanya? Oh belut putih Ini mungkin. Bluetooth yang ini. Oh, pusaka belut putih. Tuh kecil-kecil ini. Biasanya yang kecil-kecil bertuah, coba lihat. Oh, Maaf. pusaka belut putih. Oh berarti belut putih juga ada pusakanya pak? Iya ada. Nggak cuma amalan saja berarti? Oh, ini pusaka belut putih ya. Yang katanya berarti kalau cukup membawa ini bisa menghilang gitu. Bukan menghilang Licin, jadi, licin. licin nggak jarang ketangkap lah. Ini pusaka belut putih teman-teman. Jadi kalau ilmu belut putih itu bukan ilmu saja berarti ada pusakanya yang Ada dipegang. barangnya. Kalau kita dipegang sama orang licin nggak bakal bisa kesentuh berarti ya? Iya Mas, ke teman enggak? Kalau yang ini tuh untuk mainan para anak muda, Maksudnya? bahkan orang-orang yang sudah beristri tapi disarankan janganlah. Oh iya. Saya Oh, suka itu Pak. Pengasihan. pengasihan. Yang ini namanya Arjuna Wiwaha. Wow, Arjuna Wibawa. Kita terlihat ganteng loh, Oh, ih, mantap. gagah, seperti Dandim. Janji. Namanya pusaka Arjuna. Iya. Itu misalkan dibawa apa mesti dipuasain dulu gitu, Pak? Lagi lama-lama sing iki lesangan di lho pak. Arjuna kan sing Jawa. Kalau bahasa Jawa mah Arjuno. Arjuno. Kalau di sini Arjuna ya, Pak. Iya. Terus dari Jawa lagi berarti Kalau pak. yang ini juga saya dapetin dari seorang purnawirawan militer ya. Tadinya juga seorang asisten waktu presiden masih presiden yang dulu. Soeharto. Iya. Oh, Ini dari orang Padang. dari orang Padang. Iya. Itu namanya pusaka apa, Pak? Ini namanya itu hanya apa? Lupa lagi nih. Tapi hanya ini untuk kewibawaan yang ini tuh. Oh, kebawaan. Jadi kalau misalkan itu kebanyakan Yang sih itu sampana bungkem ya. oh sampana bungkem. Sampana bungkem. Nah, kalau untuk anti apa namanya? Anti cukur yang mana? Kalau anti cukur kebetulan di sini tuh Udah ada yang udah ada ngambil. yang ngambil. Anti cukur itu berarti Jadi nggak bergerak apa namanya? Kalau yang ini pena untuk Pena. bisa deh seorang pejabat lah, Hmm. bisa disimpan di Tas. sini, Oh, di di saku saku. seperti pulpen lah. oh Padahal ini ini pusaka. tuh Oh, keris ya. dalamnya keris 2, keris kembar. Kalau tujuannya untuk apa pak?
Ini untuk Wibawaan, kewibawaan biasa. wibawaan. Ini. Dan itu Pak yang saya lihat juga ada tuh Nah, yang kecil kayak yang hitam. Yang ini yang ini. Yang ini? Nang gede ya itu. Kalau itu apa Pak? kalau ini mah itu nggak begitu Istimewa gitu. istimewa lah, Hmm. nggak begitu istimewa. Hanya mainan biasa tuh. Hmm. Kalau yang ini kecil-kecil juga, sabar rawit. Bisa Aduh, untuk keras ya. macet. Itu pusaka apa Pak? Ini jimatnya untuk kekebalan, Oh, anti cukur. ya, untuk kekebalan, Oh, kekebalan. anti pukul. Oh, anti pukul. Hmm. Wow, banyak sekali ya Pak ya. Nah, kalau gini Pak, ini kan yang tadi saya lihat di depan ada yang pusaka yang paling besar, Mandau kalau nggak salah ya. Tahu ya. Nah, ini Bapak dapatkan dari mana? Apakah dari suku asli Kalimantan atau Ini ada saya yang kiriman dari memang asli dari Kalimantan. Saya juga kiriman dari sana, paketan. Yang ngasih langsung di sini, langsung alamat sini. dikasih? Yang ini dikasih langsung. Biasanya itu bertuah tuh Pak. Ya mungkin bertuah. Wow. Karena ini hanya sekedar biasa senjata tradisional lah. Kalau yang itu ya. Nah, terus Pak, ini kan dari sekian banyak ini yang saya lihat Iya. dan tadi yang Bapak sebutkan, ini kan semuanya mungkin bisa dibilang bertuah untuk ini, untuk itu. Nah, apakah pusaka sebanyak ini, biasanya kan kalau pusaka tersebut ada khodamnya, apakah nggak terlalu sesak atau misalkan gimana sih ngerasainnya energinya gitu? Apakah Bapak baik-baik saja misalkan gitu? Ya enggak lah, enggak terlalu sesak. Saya memberikan kebebasan terhadap hodam-hodam supaya enggak menyerang saya lah. Gitu. Kan biasanya kan kalau banyak pusaka itu kan banyak yang mendiaminya, dan yang namanya khodam kan katanya mesti dikasih makan atau diurus sih, bahasanya gimana sih itu? Sebetulnya kalau hodam itu kalau dikekang oleh pemiliknya pasti dia berontak. Tapi kalau diberi kebebasan, dia bebas enjoy aja. Contoh dikasih kebebasan kayak gimana Pak? Jadi kebebasan itu tidak, misalnya ini diam di sini jangan kemana-mana, turut sama saya. Itu pengekangan. Pengekangan. Iya. Berarti selama ini berarti Bapak bisa komunikasi dengan pusaka-pusaka yang ada di depan Bapak ini. Ya bisa begitulah. Wow, Kiranya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kalau gini, misalkan gini, ada contoh teman saya, Bapak saya minta buat misalkan ke wanita misalkan, itu apakah langsung bisa diwariskan? Apakah misalkan harus ada tirakat dulu atau ada syarat-syarat harus dipuasain, atau misalkan langsung bisa dikasih otomatis teman saya laku gitu? Kalau masalah itu ya, jadi memang kalau instan hanya 1 hari 2 hari bisa dikasih langsung. Tapi kalau untuk permanen itu harus ada Syaratnya lah. puasa berarti Iya. ya. Wow. Nah, mungkin gini, mungkin penonton juga penasaran. Ini pusaka sebanyak ini dan Abah Jajang ini tidak mungkin orangnya polos ya. Mungkin banyak orang yang berkunjung ke sini. Kalau boleh tahu Pak, mungkin ada aja lah orang yang datang ke sini. Nah, itu kebanyakan yang datang ke Bapak itu apa ngasih pusaka doang, apakah meminta pengobatan, bantuan atau gimana Pak? Mohon maaf kalau berkenan boleh dijelaskan. Kan yang namanya penonton juga pasti, Bang itu alamatnya di mana? Silaturahmi. Yang mungkin yang satu siater pasti akan tertarik untuk bersilaturahmi. Biasanya seperti itu gitu. Kalau sekedar untuk silaturahmi ya silakan aja. Nah, kalau yang lain gimana Pak? Kalau yang lain itu tergantung orangnya lah. Misalnya ingin orang yang trik ingin cepat kaya gitu, trik cepat naik jabatan, Usaha biar lancar. gimana itu? Kebanyakan yang nanya di video saya, Bang pengen usaha biar lancar, lagi mandek, lagi ini, lagi itu, bolehkah bertamu? Nah, mungkin Bapak di sini bisa jelaskan seperti apa gitu sih kalau yang meminta memperlancar hajat kok datangnya misalkan ke... Dan mungkin yang membuat saya agak mungkin menjerumus pertanyaan seperti itu, apalagi ngepang laris, pelet, di sini ada minyak.
Nah kalau biasanya kan kalau penglaris terus pelet kan biasanya pakai minyak katanya dibalurin di alis. Mungkin Bapak boleh jelaskan. Sebetulnya kalau minyak itu hanya media saja. Mm. Yang penting hati kita harus bersih Hmm. dan harus berusaha lah. Niat ya. Tapi ada gitu Pak yang sering datang ke sini minta Penglaris. penglaris, pengasihan gitu. Kadang-kadang Wow. Itu tujuannya buat memikat perempuan Weh, atau katanya penglaris bang, ini kan buat usaha mungkin. Ya kan Kok ada abang yang- perempuan mulu ada sih yang bang? kalau pelet, yang nah, namanya penglaris itu pasti kalau usaha ya dagangnya laris. berdampingannya dengan wanita. Oh, Tuh. maksudnya Kalau gimana? usaha dengan wanita, kalau usaha sudah Lancar. lancar, sudah mapan, pasti Hmm. wanita Goda. menggoda terus. Wow. Kalau dia terpincut oleh wanita tersebut, ya otomatis perusahaannya akan bangkrut. Kalau terpincut, Iya. kalau misalnya di tengah-tengah insaf pak, aman berarti. Ya aman lah. Aman. Pengalaman ya Bang. Nggak gitu Pengalaman. juga, nggak gitu juga. Mungkin semua mengalami gitu. Ya, mungkin minyak juga boleh disepil satu persatu karena itu botolnya berbeda-beda Ya, warna, botolnya berbeda-beda berbeda-beda bentuk. kan ini banyak bermacam-macam. Tapi kan buat garis. tiap satu benda itu nggak mungkin, kita juga manusia. Mm-mm. Ada yang suka bakso, Mm-mm. ada yang suka mie ayam, Mm-mm. Iya benar. kan beda-beda. Iya. Jadi tidak setiap barang itu bisa memakan satu jenis. Mm. Mm-mm. Oh berarti minyak ini juga termasuk dari buat Makanan. ngasih Iya. makan Iya. pusaka. Oh. Nah kalau boleh tahu itu bisa disepil nggak satu-satu minyak apa gitu kan, yang ini khusus peruntukan untuk pusaka, Iya. bukan dipakai untuk baju ya? Ya untuk baju bisa, Oh, bisa. bisa untuk Hmm. baju. Coba ada biasanya kan kalau yang di kayak gini aneh-aneh itu minyaknya pak. Yang paling Enggak berkhasiat. terlalu aneh lah. Ah. Enggak terlalu aneh. Biasa minyak biasa. Hanya yang ini tuh, yang paling mahal yang ini, Minyak apa itu pak? yang disebut ini minyak apa jinti yang ini tuh. Wah apel jin. Jinti. Apel jin. Apel jin. Iya. Oh itu mahal biasanya. Iya, ada yang mahal, ada yang murah. Hmm. Tergantung ada kadar itunya lah. Oh, Sekitaran dari 750 sampai sekian jutaan lah. yang saya 1,5 juta ya. Iya. Emang Yang paling spesial murah itu. 1 mili. spesialnya itu seperti apa Pak itu apel jin itu? Iya, spesialnya itu jadi supaya cepat lah. Maksudnya cepat narik kodamnya gitu. Iya. Contoh misalkan. Petralit dengan pertama kan beda. Oh, Oh mungkin seperti kita pengen biar melet cewek tersebut biar cepet dikasih Iya. ini cepet. makanannya gitu. Spesial kalau ini mas sangu padang Wih, Iya. keren ya. nasi padang Kalau spesial. yang punya asal mau nggak boleh bang. Jangan. Jangan. Nah, berarti dari sekian banyak ini kan ada Japaron kayak gitu, ada nggak kayak Japaron ada, kayaknya ada. Ada tuh yang mana tadi ya? ada. Nah kalau untuk minyak apa sih ya buat. Nah saya sekarang pengen pengen nanya juga Pak. Dulu saya pernah menemui narasumber, konon katanya ada salah satu minyak yang harganya mahal itu untuk menarik penguasa Bang Goib. Itu apa minyak namanya minyak apa sih? Japaron. Bukan. Tahu nggak Pak misal? Biasanya kalau itu menggunakan apel jin yang super, Oh, berarti tetap yang namanya yang di atas 5 juta. satu botol aja itu 150 juta katanya Iya. harganya. Satu gram itu kan di atas 5 juta. Wow. Berarti itu emang bener untuk menarik penguasa Bang Gaib. Iya, itu kata orang lah, kata Oh. orang pintar. Saya mau bukan orang pintar. Orang cerdas namanya. Spiritual ya. Yang datang Kalau orang orang pintar minumnya kan Heeh. yang keluar datang angin. yang datang orang bodoh. Ya mungkin saya penasaran dengan banyaknya puluhan benda-benda pusaka ini. Pasti ada salah satu dong yang spesial dan kekuatannya sangat dahsyat sekali. Wow, itu pusaka yang mana Pak yang spesial dan sangat dahsyat? Kalau yang spesial itu memang tidak ada yang spesial, tapi kalau tergantung penggunaannya lah. Mm-mm. Coba begini,
ini spesialisnya di bidang ini, Mm-mm. yang satu di bidang ini, tidak bisa dicampur adukan. Oh, Jadi tiap benda itu kan punya spesialis masing-masing, punya kegunaan kegunaan masing-masing. masing-masing. Jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Mm-mm. Yang penting yang mana dan untuk apa. Nah itu yang paling dahsyat itu yang mana Pak? Yang paling Contohnya dahsyat. begini, ya contohnya begini. Kalau misalnya untuk menarik itu kan bisa yang menggunakan kalung kecil, bisa menggunakan ini atau ini. Ya itu dahsyat. Tapi kalau untuk membunuh orang misalnya, Jangan, Pak. misalnya Bisa. ini misalnya yang ini kena kulit saya juga bisa gosong. Mm-mm. Oh, yang itu ya. Iya, Yang ada Racun. racunnya. yang darah itu. Itu istimewa di sana. Jadi tidak ada salah satu yang istimewa yang itu, tapi di bidangnya masing-masing lah. Kalau manusia di bidang masing-masing. Mm-mm. Nah, gini Pak, karena kalau tadi kata teman saya dia nanya yang spesial. Kalau saya lebih bertanya gini, di antara sekian banyak ini ada nggak yang pusaka yang paket komplit? Nah, kenapa paket komplit? Pusaka tersebut bisa untuk kekayaan, bisa untuk ke wanita, pengasihan, naik jabatan dan lain. Ada nggak? Biasanya kan kalau orang pengen yang wah yang paket komplit aja, biar kan misalkan nggak ribet banyak bawa pusaka, misalkan. Ya, kalau Kayak nasi paket padang. KFC ya bisa menggunakan yang ini. Kalau KFC. paket KFC-nya ini Hemat kalau iya, kayak KFC. hemat tapi komplit. Oh, yang empu gandring berarti. Jadi Itu yang tadi bisa yang empu gandring ya? digunakan untuk apa saja. Wow. Cuma kan kalau misalkan kota nogel keris kan kelihatannya gimana gitu Pak? Atau misalkan cukup di rumah aja itu mah? Ya cukup di rumah aja. Hmm. Dibawa kemana? Kalau dibawa kemana-mana nanti ditangkap. Oh iya ya, bawa senjata tajam gitu ya. Bawa senjata tajam. Wow. Ternyata ada tuh paket komplitnya. Jadi bukan nasi saja, di pusaka juga ada paket komplit. Jadi pusaka dari Abah aja ya tadi. Jajan. Baba Jajang ini selain dari banyak sekali pemilik pusaka-pusaka yang mungkin bertuah, dan beliau juga katanya sering sekali mengobati orang Mm-mm. yang katanya sakit medis ataupun non medis, terus yang terkena gangguan mungkin seperti santet, sihir, pelet ataupun apa. Nah kalau misalkan Pak ini seumpamanya ada yang menonton video kami, terus mereka itu berikhtiar udah kemana-mana hasilnya nihil, mungkin kalau kepengen ikhtiar ke Bapak, apakah Bapak Bersedia. bersediakah atau mungkin bagaimana? Dan kalau misalkan pengen online itu bisa nggak kira-kira? Ya kalau yang mau ke sini ya kalau niatnya baik Hmm. dan percaya ya silakan aja. Kalau silaturahmi ya Berarti membuka ya. Membuka. oke aja. Nah itu yang misalkan jarak jauh yang ada Luar negeri gitu. di luar negeri yang lagi jadi TKI itu gimana Pak? Biasanya kan suka pengen di Terawang. Ya di online. Mm-mm. Kalau untuk di online itu ya kalau dianya bersedia Boleh. online boleh. Nah untuk biayanya gimana Pak? Biasanya kalau yang paling sensitif itu Tuh biaya. orang suka nanya biaya gitu. Kalau saya untuk biaya itu nggak ada biaya, Seikhlasnya. seikhlasnya saja. Kalau ngasih ya saya terima, kalau nggak ngasih ya Ikhlasnya nggak apa-apa. misalkan 500 Ya nggak gitu juga nggak Pak. apa-apa berarti Pak. nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi Intinya seikhlasnya. nggak matok gitu. Nggak matok. Nah kalau mungkin kalau untuk alamat sama nomor telepon mungkin kita nanti Taruh deskripsi. dicantumkan di deskripsi ya. Gitu. Oke. Nah mungkin untuk pesan-pesan terakhir dari Bapak, barangkali ada yang mau disampaikan terkait benda-benda pusaka seperti ini. Soalnya takutnya kayak gini, dia itu menontonnya sepintas, nggak sampai akhir gitu. Disangkanya perdukunan. Bukan perdukunan, jadi seolah-olah kita menggiring percaya, bukan percaya. Jadi gimana sih Bapak bahasanya nerangin bahwa ini cuma sebatas kalau kendaraan itu kendaraan gitu atau gimana? Coba Bapak bisa terangkan. Ya beginilah kalau masalah akidah kepercayaan ya. Ini kan itu power gitu. tergantung kitanya, tapi menurut saya memang bukan orang pintar, bukan dukun, tapi saya menampung yang ginian itu yang pertama sebagai koleksi saja ya. Seni. Lama cuma ngamu mulai
memulai ya. nggak mau mulai. Nah, itu nggak mau mulai itu apa? Takutnya kan yang nonton bukan orang Sunda aja ini. Nggak mau mulai itu apa tuh? Ya kalau nggak mau mulai itu ya merawat, Cenderamata ya. terus Melestarikan. melestarikan benda-benda bersejarah yang zaman dulu udah ada, masih ada sampai sekarang. Kalau untuk kepercayaan, saya juga jangan percaya terhadap benda-benda yang ini. Jangan terlalu percaya. Ini hanya sekedar Mainan kata Bapak tadi. mainan lah, masih sekedar mainan yang bisa dimainkan oleh manusia. Kita jangan mempertuan kepada benda-benda yang ginian. Loh, kenapa jangan tapi kok Anda mengoleksi yang ginian? Saya hanya cuma mau mengoleksi. Barangkali ada yang bisa membantu, itu mah bukan dari hati kita lah. Kita tetap percaya kepada Allah lah. Iya, betul sekali Pak. Ya, alhamdulillah teman-teman, mungkin sekali lagi ambil sisi positifnya ya, jangan percaya bahwa kepada benda-benda pusaka. Benar tadi, kita itu kalau yang namanya ikhtiar tetap mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, bekerja, berikhtiar dan berdoa. Jangan lupa. Mungkin seperti itu. Ambil baiknya, buang buruknya dari tayangan video ini. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.